Sebagai masyarakat Bali, kita harus menjunjung tinggi kebudayaan yang dilestarikan secara turun-temurun dari leluhur kita. Kesusastraan Bali merupakan salah satu aspek kebudayaan yang hidup dan berkembang mengiringi kebudayaan Bali dari zaman ke zaman. Keberadaan kesusastraan Bali sampai saat ini merupakan sejarah yang cukup panjang. Mengapa bisa disebut sejarah yang cukup panjang? Dikarenakan sejarah yang dimaksud itu kaitannya erat dengan sistem kehidupan masyarakat Bali dalam menjaga warisan leluhurnya demi menata kehidupan yang lebih baik sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Ada beberapa sudut pandang yang digunakan untuk melihat pembagian kesusastraan Bali. I Gusti Ngurah Bagus dan I Ketut Ginarse membagi kesusastraan Bali itu menjadi dua, yaitu kesusastraan Bali Purwa dan kesusastraan Bali Anyar. Selanjutnya, kesusastraan Bali Purwa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kesusastraan gantian dan kesusastraan sesuratan. Kesusastraan gantian terdiri dari satwa, folklor atau cerita rakyat. Sedangkan kesusastraan tulis atau kesusastraan sesuratan, pada bidang kesusastraan ini, Bali Purwa yang tergolong ke dalam kesusastraan gantian ini dimasukkan unsur sao atau ucap-ucapan magis, mantra-mantra, gegendingan, wewangsalan, cencimpedan, dan satwa atau cerita rakyat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu sastrawan Bali Purwa yang cukup terkenal dan karyanya beliau yang hampir diketahui seluruh masyarakat Bali, terutama pecinta keguritan. Beliau adalah Ida Ketut Jelantik, sastrawan asal Buleleng yang tepatnya dari Gria Tegehe Banjar, Desa Tegehe, Kecamatan Banjar, Buleleng. Beliau lahir pada tahun 1905 di Desa Tegehe dan merupakan keturunan dari pasangan Ida Ketut Manggis dan Ida Ayu Putu Tangi. Semasa kecil, beliau dibesarkan di lingkungan Gria yang kesehariannya cenderung disibukkan dengan kegiatan sosial. Beliau memiliki keinginan untuk mendalami ajaran agama dan filsafat, serta dorongan moral untuk lingkungan desa tempat beliau dibesarkan. Jenjang pendidikan beliau hanya sampai SR atau sekolah rakyat, dan itu tidak sampai tamat. Dengan keinginan beliau itu mendalami tatwa, etika, dan filsafat, beliau mempelajari ilmu itu secara otodidak sampai mendapatkan pengakuan dari warga setempat dan pemerintahan Belanda pada saat itu. Karena prestasi dan kemampuan beliau yang tinggi, pada tahun 1938 beliau diangkat bekerja di staf agama di kantor agama Provinsi Sunda Kecil pada saat itu di Singaraja. Beliau juga ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Itu beliau berangkat ke Bogor untuk menerjemahkan buku dan lontar bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia dan ke bahasa Kawi atas kemampuan sastra yang beliau miliki. Pada tahun 1950, beliau diangkat bekerja di Kodam Raksa Buana yang sekarang dikenal dengan Kodam 11 Udayana sebagai Rohdam Hindu. Tak hanya itu, beliau juga ikut serta dalam menyusun lambang Pataka Kodam Udayana. Kemudian, pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 18 bulan November, beliau dinyatakan meninggal dunia. Karena beliau merupakan sastrawan yang terkenal, adapun karya sastra beliau yang cukup dikenal oleh masyarakat Bali, yaitu ada Geguritan Suci Tesebudi yang akan saya bahas dalam video ini juga. Yang kedua itu ada Geguritan Lokike. Yang ketiga ada Tutur Aji Sangkya.
Yang keempat ada geguritan Gornite. Yang kelima ada Satwa Mentingkas. Dan yang terakhir itu sepertinya kitab berjudul Bhagavad Gita yang belum terselesaikan. Nah, untuk Guguritan Sucito Subudi ini merupakan salah satu karya beliau yang dikenal banyak orang. Mengapa begitu? Dikarenakan Guguritan ini mengandung konsep budaya Bali seperti Dharma, Trihita Karana, Dasa Kalapatra, Rewa Bineda, dan Karmapala. Dari hal itu, saya bisa menjelaskan bahwa Dharma merupakan salah satu konsep penting dalam agama Hindu. Dharma juga sering disamakan artinya dengan kebenaran, kebajikan, atau kewajiban dan hukum. Dharma diibaratkan sebagai jalan yang halus dan sangat sejuk yang dapat melindungi dan mendorong orang yang mengikuti jalan itu dari bencana. Seorang yang melaksanakan Dharma disebut Dharmika. Orang yang menjalankan Dharma hanya menginginkan satu hal, yaitu kebahagiaan yang kekal dan abadi, bukan kebahagiaan yang palsu yang ditimbulkan dari hal-hal keduniawian. Trihita Karana adalah konsep tentang keselarasan, hubungan yang dapat mendatangkan kebahagiaan, keselarasan. Hubungan tersebut meliputi 3 hal, yaitu keselarasan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, keselarasan hubungan manusia dengan sesama manusia, dan keselarasan hubungan manusia dengan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Dalam Guguritan Sucito Subudi, konsep keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan disebut hubungan tidak nyata atau rohani, sedangkan konsep keselarasan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Rewa Bineda adalah konsep dualistis yang merefleksikan 2 kategori yang berlawanan dalam hidup ini, semisal baik dan buruk, positif dan negatif. Di dalam Guguritan Sucito Subudi, konsep ini dijelaskan secara implisit atau secara tidak langsung dalam ungkapan di dalam sesuatu yang disebutkan biakta atau sesuatu yang ada selalu terkandung 2 hal yang menyatu. Konsep ini menyiratkan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan. Karmapala merupakan salah satu dari 5 sistem keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Karmapala berasal dari kata karma atau perbuatan dan pala yang berarti buah, yang diartikan sebagai hasil dari perbuatan seseorang. Inti dari pengertian Karmapala adalah bahwa sesuatu sebab akan menghasilkan suatu akibat. Guguritan Sucito Subudi terdiri dari 1841 bait. Dari sekian banyak bait itu dibentuk oleh 11 macam pupuh. Adapun ke-11 macam pupuh tersebut adalah Sinom, Pangkur, Durmo, Ginada dan Ginanti, Kumambang, Wargasari, Pucung, Semarandana, dan Satpada Ngisep Sekar. Di antara pupuh tersebut yang paling sering digunakan adalah pupuh Sinom, yaitu sebanyak 15 kali. Penggunaan pupuh-pupuh itu di dalam Guguritan Sucito Subudi dipilih dan disesuaikan antara tugas atau watak dari masing-masing pupuh tersebut. Dari sekian banyak warga desa yang sempat saya wawancarai, adapun terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Guguritan Sucito Subudi ini yang terdiri dari nilai agama, nilai sosial, filosofi atau tatwa, dan budaya. Nilai agama adalah suatu pandangan atau tanggapan sikap yang mengacu pada perilaku agama dan berdasarkan konsep dan pedoman kepercayaan yang dianut oleh seseorang.
Nilai sosial adalah sesuatu tanggapan dari cerminan sikap perasaan seseorang yang mengacu pada sifat kekeluargaan, saling membutuhkan antar sesama, tolong-menolong, tenggang rasa, dan lainnya. Nilai filosofi adalah suatu kumpulan tanggapan dari cerminan sikap perasaan seseorang dengan mengacu pada suatu filsafat dalam menjalani suatu kehidupan atau mengenai makna yang hakiki tentang topik pembicaraan yang dibicarakan. Selanjutnya, nilai budaya adalah terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran, dan sebagian besar warga masyarakat mengacu mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai ini yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi atau rujukan dalam bertindak. Karya Ide Ketut Jelantik ini, yaitu Guguratan Sucito Subudi, sangatlah menjadikan salah satu mahakarya yang mengagumkan, bahkan melebihi karya-karya geguritan lainnya. Dikarenakan demikian karena di dalamnya memuat dalil-dalil atau falsafah maupun filsafat dan penjabaran sesuatu hal yang sangat dingin. Yang dapat saya simpulkan dari Geguritan Sucito Subudi karya sastra Ide Ketut Jelantik ini adalah geguritan ini bisa sangat dikenal masyarakat luas dikarenakan banyak mengandung nilai-nilai petuah yang berupa saran yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu hal supaya memiliki kontrol diri di dalam menjalani kehidupan di dunia dengan bijak, terarah sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang mulia, atau moksartam jagadita yaca iti dharma. Sekian yang bisa saya sampaikan di video ini tentang sastrawan Bali Purwa Ide Ketut Jelantik dan karyanya yang begitu fenomenal di masyarakat luas. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi penonton yang sedang berkecimpung di dunia sastra dan geguritan. Tidak ada salahnya kita sebagai para generasi muda Hindu Bali yang memegang erat tonggak kokoh dari kebudayaan Bali untuk senantiasa ikut serta dalam program Ajak Bali yang dalam realisasinya ikut menjaga dan melestarikan warisan leluhur kita, yaitu dari segi bahasa, bentuk karya sastra lama, dan adat budaya yang unik sebagai ciri khas masyarakat Bali pada umumnya. Mirip subak liu tahu kadine munggok reng haji jatin sang sarapuniket wedhus saking tingkat pelik saking kedah
Datan tamat dadi dasar sedih Cametik ngawinang lacur Bulak balik manu bengkek melai ben duka dekat ngobar sukan hati ngalek hidup amati bakat ngalik bajang dua panggih Damatan liana punika dadi karana sami karana jengat kadi jantara suka duka melindar panggih jani sedek nyanan girang suwot girang sedih